Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah sekarang Bapak Ibu, kita sudah berada di bulan Juli dan Alhamdulillah ya, selama 6 bulan terakhir Januari Juni, pencairan per bulan TPG itu berjalan lancar. Memang ada yang cairnya belakangan karena umumnya itu SKTP-nya juga lambat terbit, artinya terbitnya belakangan, bukan di gelombang satu. Otomatis itu pencairannya di bulan berikutnya. Nah, bagaimana dengan bulan Juli? Untuk bulan Juli Bapak Ibu terpantau SKTP itu sudah berwarna biru, artinya tidak abu-abu. Ini biasanya mengindikasikan proses cut off data atau tarik data sudah mulai berjalan Bapak Ibu. Dan perlu kita pahami Bapak Ibu, untuk bulan Juli itu sebelum pencairan itu ada tahapan-tahapan Bapak Ibu. Cut off data atau tarik data, kemudian akan diverifikasi dan divalidasi oleh kementerian terkait apakah memang valid ya atau memenuhi syarat untuk guru tersebut. Berikutnya akan diterbitkan SKTP. Kalau sudah terbit SKTP, maka itu rekomendasi pencairan ke Kementerian Keuangan. Untuk ASN, non ASN itu oleh Puslapdik, Kementerian Pendidikan, baru pencairan. Bagaimana dengan estimasi tanggalnya? Jadi untuk yang pertama, cut off data itu setiap bulan itu biasanya dimulai di tanggal 10 ke atas Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita ini berada di fase verifikasi validasi Bapak Ibu ya, itu antara 11 dan 17 Juli. Karena tanggal 18-19 itu biasanya adalah tanggal untuk penerbitan SKTP. Kita ketahui, kita pelajari 6 bulan terakhir seperti itu. Jadi 18 kemarin di bulan Juni itu SKTP pertama tanggal 18 Juni. Jadi bisa jadi kurang lebih akan sama di bulan ini. Lalu Bapak Ibu 20 Juli itu rekomendasi ya dari Dirjen GTK Prof Nunu itu sudah menyampaikan bahwa setiap tanggal 20 setiap bulan itu adalah rekom untuk pencairan. Maka pencairan berikutnya itu ditunggu di tanggal 2731. Kenapa? Karena 2731 karena ini adalah pekan terakhir di bulan Juli. Dan kita lihat beberapa bulan terakhir itu pencairan umumnya dilakukan di pekan terakhir bulan Juli, bahkan di hari-hari terakhir bulan Juli tanggal 30, 31 itu baru masif pencairan Bapak Ibu. Jadi memang untuk dan ini berbeda ya dari Puslapdik Kementerian Pendidikan itu biasanya lebih awal untuk non ASN. Kemudian ASN itu biasanya belakangan pas di hari-hari terakhir, 1 atau 2 hari terakhir di bulan berjalan baru kemudian realisasi. Sepertinya memang Kementerian Keuangan itu memprogram untuk realisasi di hari terakhir atau 1-2 hari terakhir di bulan tersebut, karena beberapa bulan terakhir ini kita pantau seperti itu prosesnya Bapak Ibu. Yang penting kan memang tidak menyeberang dari bulan yang terkait, dalam hal ini bulan Juli tidak lewat ke bulan Agustus seperti itu. Kecuali teman-teman yang terbit SKTP-nya itu belakangan, otomatis itu dia tidak masuk gelombang pencairan pertama, dia masuk di tahap berikutnya yang biasanya itu sudah menyeberang bulan Bapak Ibu. Nah, adapun untuk TPG THR ini ya fakta, ini kami sampaikan fakta dari pantauan kami di lapangan bahwa untuk TPG TR 100% dan TPG gaji 13 ya 100% 2026 itu hingga hari ini itu terpantau belum ada informasi lebih lanjut dari pusat Bapak Ibu terkait seperti apa, apakah ada permintaan data lagi atau seperti apa. Ini pantauan kami belum ada seperti itu, dan memang kami dan tim sudah menelusuri di berbagai sumber, memang ini belum ada Bapak Ibu. Semoga segera ada keterangan dari Kemendagri atau Kementerian Keuangan, paling tidak ada informasi permintaan data ke daerah. Setidaknya dengan ada itu, maka ini indikasi bahwa memang ini akan diproses Bapak Ibu. Kalau saat ini memang belum ada informasi tersebut Bapak Ibu. Nah, sebagai tambahan informasi untuk besok Bapak Ibu di tanggal 14 itu adalah hari kedua MPLS ya di semua jenjang pendidikan mulai dari TK sampai SMA. Nah, ini perlu dipahami apa saja agenda hari kedua untuk MPLS, apa saja materinya dan seperti apa penerapannya. Mari kita simak. Dalam keputusan Menteri terbaru Bapak Ibu ya, keputusan Menteri nomor 198 tahun 2026 untuk materi masa pengenalan lingkungan sekolah ramah atau MPLS Bapak Ibu, itu ada ketetapan bahwa di hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, itu ada rujukannya Bapak Ibu. Nah, ini berbeda-beda setiap jenjang ya Bapak Ibu tentunya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, kita cek satu-satu ya. Di hari
kedua ya, hari kedua untuk TK itu agendanya atau rundown kegiatannya. Yang pertama salam sapa murid baru. Jadi di sini teknisnya Bapak Ibu ya, guru-guru menyambut siswa baru ya atau siswa-siswa yang lain tentunya di lingkungan sekolah. Boleh dengan sambil memutarkan lagu Hari Baru ya atau Rukun Sama Teman seperti itu. Kemudian pertemuan pagi ceria, kemudian permainan tebak gambar, gerakan 7 anak kebiasaan hebat ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Kemudian kegiatan pilihan, kemudian makan sehat bergizi, bermain ceria, jeda ceria, refleksi, dan doa dan penutup Bapak Ibu. Nah ini 9 item kegiatan untuk hari Selasa, hari kedua di jenjang TK. Berikutnya kita lanjut ke jenjang SD. Nah, untuk hari kedua SD, ada rangkaian kegiatan juga yang sudah ditetapkan kementerian, yaitu salam sapa murid baru, ya menyambut murid baru tentunya. Kemudian ya sambil memutarkan lagu Hari Baru ya, kemudian menggunakan speaker sekolah. Kemudian pertemuan pagi ceria, cek denyut dan jantung, dan tes fleksibilitas. Kemudian makan sehat dan bergizi, pengondisian kelas dan jeda ceria, kemudian sekolahku asri, aman, sehat, resik, dan indah, kemudian siapa yang tahu aturannya, giat bersih, operasi semut, kemudian refleksi, dan doa penutup. Nah, ini 9 kegiatan untuk jenjang SD. Ya, sebentar kita akan lanjut Bapak Ibu untuk mengulas kegiatan-kegiatan yang dimaksud, misalnya operasi semut seperti apa, siapa yang tahu aturannya seperti apa, maksud penerapannya ya. Sebentar kita cek secara detail, kita per jenjang dulu melihat apa materi hari kedua. Kita lanjut ke SMP. Materi kedua untuk jenjang SMP ini ada 5 item. Yang pertama salam sapa murid baru, pertemuan pagi ceria, cek denyut jantung, dan tes fleksibilitas, ruang perjumpaan murid baru, siaga bencana, dan terakhir refleksi dan doa penutup. Nah ini 5 kegiatan untuk jenjang SMP. Kita lanjut ke SMA. Untuk SMA, kegiatan hari kedua atau hari Selasa Bapak Ibu yaitu salam sapa murid baru sama ya. Kemudian pertemuan pagi ceria, cek denyut jantung, tes fleksibilitas sama. Kemudian eksplorasi diri, menggali potensi yang ada, ruang perjumpaan murid baru, sahabat hebat, dengar, peduli, dan hargai Bapak Ibu. Nah ini untuk jenjang SMA, kegiatan hari kedua. Nah ini rujukan kegiatannya, kita mulai dari TK ya, hari kedua itu penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita lihat. Nah, untuk hari pertama itu, hari kedua itu salam sapa murid baru. Jadi murid disambut dengan hangat oleh guru. Ini dilaksanakan bel sebelum bel masuk. Kemudian pertemuan pagi ceria ini adalah kegiatan senam anak Indonesia hebat. Kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya dan berdoa bersama. Kemudian permainan tebak gambar, gerakan 7 anak kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Ini nanti akan ada terlampir ya untuk contoh tebak gambarnya. Kemudian ayo bersihkan gigi dan mulut. Kemudian gerak bersama dalam bentuk permainan tradisional. Kemudian makan sehat bergizi, nanti murid diajak membiasakan pola makan sehat dan bergizi serta menerapkan prinsip perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian bermain ceria, nanti murid diajak melakukan kegiatan eksplorasi yang menyenangkan. Kemudian jeda ceria ini adalah aktivitas fisik ringan yang disisipkan di sela-sela belajar, dilakukan untuk mengembalikan fokus murid setelah bermain. Kemudian refleksi di sini murid diajak ya untuk merefleksikan pengalaman hari ini dan menutup kegiatan dengan lagu semangat serta memberikan motivasi untuk selalu semangat ke sekolah. Dan yang terakhir doa dan penutup, berdoa bersama sebelum pulang dan belajar budaya antri tertib saat keluar kelas Bapak Ibu. Nah ini agenda di hari kedua jenjang TK. Kita lanjut ke SD, seperti apa penjelasan detailnya. Nah ini hari kedua ya untuk SD, salam sapa murid baru ini sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Kemudian pertemuan pagi ceria, cek denyut jantung dan tes fleksibilitas.
makan sehat bergizi, pengundisian kelas ya, jeda ceria, sekolahku asri, aman, sehat, resik dan indah. Siapa tahu aturannya, giat bersih, operasi semut, refleksi, doa dan penutup. Nah, untuk sekolahku asri aman ini menanamkan kesadaran kepada murid bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab bersama, serta salah satu wujud nyata sikap kerjasama dan bermasyarakat. Jadi ini 15 menit Bapak Ibu, lagu-lagu ceria misalnya 7 kebiasaan manusia hebat, tempat sampah ya, alat yang dibutuhkan, alat kebersihan ya. Jadi guru menjelaskan bahwa murid melakukan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah Bapak Ibu. Jadi sini aktivitas membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Kemudian terkait siapa yang tahu aturannya itu adalah untuk menanamkan pemahaman kepada murid bahwa setiap aktivitas yang dilakukan itu memiliki aturan dan urutan tertentu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini alat dan bahannya gambar cuci tangan ya, kemudian gambar lain yang mengajarkan aturan atau urutan bermain. Nah, jadi murid nanti menebak dan mencoba menirukan gerakan yang tertera di gambar. Kemudian giat bersih operasi semut ini untuk membiasakan murid menjaga kebersihan dan kerapian kelas serta memastikan tidak ada barang pribadi yang tertinggal. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti guru meminta murid memeriksa area di sekitar meja masing-masing untuk memastikan tidak ada sampah atau barang yang berserakan. Guru meminta murid mengumpulkan sampah kecil seperti kertas dan plastik, kemudian membuangnya ke tempat sampah yang tersedia. Nah, ini untuk kegiatan di SD. Berikutnya untuk SMP SMA kita lanjut di video berikutnya supaya tidak terlalu panjang durasi dari video ini Bapak Ibu. Sebelum lanjut kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 038.